Kemudian yang terakhir juga dari impact cerebrum ini ya saya bisa mengangkat derajat orang tua saya. Tadi saya bisa mengumrohkan orang tua, alhamdulillah bisa membelikan mama rumah yang setelah 40 tahun belum punya rumah gitu. Ibu kenapa nangis? Ibu boleh berdiri di sini. Ya. Apa yang membuat ibu menangis? Tapi kamu katanya pernah jualan di kampus. Jualan donat, jualan jus. Jadi orang tua saya dulu nggak mau biayain. Kebetulan nggak mau dan memang nggak punya uang juga sih kalau menurut saya. Jadi dulu saya bahkan dari Bengkulu ke sini dibayarin tiket pesawat sama nenek saya. Dipersembahkan oleh Apa kabar ITB? Kita muda? Kita muda? Kita berikan aplaus untuk kita semua yang hadir di sini ya. Terima kasih dari Sabuga ITB, kita ingin memberikan inspirasi bagi anak-anak muda di seluruh Indonesia. Teman-teman, berapa banyak di antara yang hadir ini yang mulai cemas karena PHK kelihatannya di mana-mana terjadi? Katanya pengangguran meningkat, ada kecemasan. Mudah-mudahan setelah nonton ini kita tahu bahwa kalau saja kita kreatif, inovatif, maka masa depan yang baik juga bisa kita songsong ya. Mari kita bersemangat untuk Indonesia yang lebih maju. Jadi hari ini aku mengundang 2 tamu anak muda istimewa, plus ada 1 nanti anak muda juga yang sering viral di media sosial. Ini berkaitan tentu saja dengan apa yang mereka lakukan, inovasi yang juga mereka ciptakan, yang membuat situasi, kondisi, dan dampak yang jauh lebih baik ya. Siapa tamu kita hari ini? Mari kita berikan aplaus yang meriah, semeriah-meriahnya untuk Alif Hijriah alias Alif Towel. Ini urusan bubur menjadi penting ini ya. Diaduk atau tidak? Apa kabar Alif? Alhamdulillah sehat. Sapa dong teman-teman kita ini. Halo teman-teman, adik-adik semua. Adik-adik ya? Saya kakak tingkat soalnya. Baik. Silakan duduk dulu dan berikutnya kita juga berikan aplaus yang meriah untuk Hafiz Kurnia Utama. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kisah 2 anak muda ini ya. Baik, Hafiz terima kasih. Kalau gitu kita berdiri sini dulu. Nah, anak muda harus disuruh berdiri ya, biar sama-sama capek ya. Jangan. Push up itu zaman dulu ya. Baik, sekarang ceritakan dari Alif dulu. Alif ini lulusan ITB kan? Betul. Jurusan? Saya matematika. Oke, tahun? Tahun 2014. Kamu masuk ITB? 2016 masuknya. Jurusan? Jurusan teknik perminyakan. Pekerjaan sekarang? Kerja di kosmetik. Kerja di Paragon. Nanti kita usut ya. Alif, pekerjaanmu sekarang apa? Saya sekarang sebagai entrepreneur dan jadi content creator juga. Edukator matematika dan sains lah di IG, di TikTok gitu. Baik, ini semua teman-teman ingin mengusut soal bubur itu apa yang kamu ceritakan ini? Bubur itu sebaiknya kita aduk atau tidak? Jadi itu tergantung lagi, balik lagi ke masing-masing. Kalau misalnya orangnya suka yang kejutan atau suka yang rasa yang berpetualang, nah itu lebih baik jangan diaduk. Karena setiap sendokannya menghasilkan kombinasi suapan yang berbeda-beda secara matematis. Tapi kalau orangnya yang konsisten, suka nggak mau yang neko-neko, yang konsisten aja rasanya, itu diaduk aja. Karena nanti entropinya. Kamu ngarang atau berdasarkan penelitian? Ya bisa dibilang berdasarkan penelitian lah, karena kan itu ilmunya kayak pakai entropi, saya pakai konduktivitas, pakai kombinasi. Itu kan ilmu-ilmu yang sudah ada ratusan tahun yang lalu gitu. Jadi saya mengimplementasikan itu di bubur diaduk dan nggak diaduk gitu. Oke, terakhir kamu bikin apa? Ini ada kamu punya akun ya? Atau
platform atau apa? Ya, kebetulan Aplikasi? aplikasi. Oh, Kita aplikasi. punya Cerebrum, jadi ASN, jadi BUMN, jadi PCPM. Kita total ada 16 aplikasi dan sekarang usernya sudah ada 3 juta. Dan kalau misalkan kita lagi momentum, kita selalu jadi trending nomor 1 di Play Store maupun di App Store. Kalau kamu di Paragon ngurusin apa? Sekarang ngurusinnya e-commerce affiliate. Jadi kalau teman-teman sering lihat konten-konten para creator ngejualin barang-barang Paragon, Wardah Cafe, itu dari saya sebenarnya. Dan 2 tokoh ini memang orang baik ya. Insya Allah, Bang Andi. Amin. Alif, kenapa kamu nggak yakin kamu orang baik? Insya Allah orang baik, Bang. Insya Allah orang baik, walaupun sudah ngaduk-ngaduk bubur tadi. Pokoknya banyak hal yang kamu masukkan di dalam kontenmu yang ada konteksnya dengan ilmu yang dipelajari tadi ya. Iya betul. Jadi jurusan apa tadi ulang? Matematika ITB 2014. Kemudian saya lanjut lagi S2 juga Matematika ITB lagi. S2. Jadi 1 S2 di Matematika ITB. Baik. Alif, boleh cerita sedikit. Jadi kamu lahir dari keluarga yang seperti apa? Saya lahir dari keluarga yang sederhana. Bapak saya almarhum dulu sebagai kuli bangunan. Kemudian mama sebagai ibu rumah tangga. Kemudian ada di sini. Mana ibu? Ibu boleh berdiri, Bu. Ya, kita berikan aplaus untuk ibu yang luar biasa ya. Karena kamu ditinggal ayah. Betul, seminggu setelah saya belajar di ITB, baru berkuliah seminggu, Bapak meninggal ketika kena serangan jantung. Jadi waktu itu saya melihat gitu ya, ini perjuangan seorang ayah gitu. Saya ngelihat ketika di rumah sakit, ketika belum meninggal tuh berbaring tuh, dia pakai baju kuning gitu, baju yosan, kemudian ininya pakai lepis, dan saya ngeliat tuh ininya diikat, pakai tali lapia gitu. Jadi karena mungkin nggak ada sabuk gitu. Jadi saya di situ benar-benar ngeliat, oh begini gitu perjuangan seorang ayah itu bekerja mencari nafkah untuk saya, keluarga sampai meninggal terkena serangan jantung dan dengan kondisi terakhirnya yang seperti itu gitu ya. Saya dari situ ya pertama ya mungkin sedih gitu ditinggal bapak, sangat sedih sampai saya di kuliah itu beberapa bulan nangis terus itu di kelas, di jalan gitu. Tapi di sisi lain juga saya sebagai anak pertama juga ini gimana gitu keluarga saya ke depannya, bayar kontrakan gimana, nanti makan gimana, adik sekolah gimana gitu, masih kecil ya, masih SD. Jadi ya setelah itu tuh ya banyak lah kebingungan gitu di situ. Hal yang pertama saya lakukan waktu itu tuh sih saya pertama nelpon dulu guru saya gitu, guru agama saya. Ini saya harus gimana gitu. Di situ tuh perkataan guru saya yang paling terkenal gitu sampai saya tuh bahwa tenang aja gitu, Lip, rezeki itu sebenarnya bukan dari Bapak gitu, tapi dari Allah gitu. Jadi insya Allah bakal ngejalanin dengan bisa gitu rezeki karena udah ada rezekinya masing-masing. Dari situ saya merasa lebih tenang, lebih bangkit lagi gitu. Dari situ alhamdulillah betul gitu, Bang. Jadi saya penerima beasiswa bidik misi dari pemerintah. Itu saya dapat uang saku sekitar 1 juta tiap bulan. Kemudian saya juga dapat beasiswa dari Salman, mungkin sekitar 1 juta juga karena saya aktif di Salman, jadi dapat beasiswa aktif di Salman. Kemudian di situ juga saya mengajar, ngajar anak SMA, ngajar olimpiade, saya jadi asisten dosen, jadi asisten lab. Mamah juga yang asalnya nggak kerja juga jadi ngejahit gitu, nge-laundry karena kan dekat pesantren waktu itu. Jadi alhamdulillah ya selalu ada uang tiap bulan itu mungkin sekitar 3 sampai 4 juta gitu. Dari beasiswa, dari saya ngajar-ngajar. Dan dari situ ya saya uangnya selalu semuanya ke mamahin gitu. Jadi biar mama yang ngatur bagaimana bayar kontrakan, bayar makan gimana. Saya mungkin paling ngambil cuman 11.000. Jadi 10.000 buat bensin karena saya dari Bale Endah ke ITB itu 16 kilo sejam. Jadi setiap hari harus beli bensin 10.000 dan 1.000-nya itu buat parkir. Ya, saya setiap harinya bekal dari mama ngasih bekal saya. Jadi saya jarang jajan gitu di kampus itu dulu, jarang ikut acara-acara kayak himpunan tuh kan ada ini ya, company visit, saya nggak bisa ikutan gitu ya. Karena? Ya, karena nggak ada uang tadi kan, jadi ya kayak gitu. Dan itu ya dilalui terus-menerus sampai alhamdulillah bisa lulus di ITB dengan predikat cum laude. Kemudian saya lanjut lagi S2 fast track di matematika ITB dan gratis juga gitu. Baik, kita berikan aplaus dulu ya. Umur berapa itu? Ketika kamu mengambil alih ini tanda kutip tanggung jawab ya sebagai tulang punggung keluarga waktu itu ya. Umur berapa?
Berarti kan baru lulus SMA ya, sekitar 18 tahun berarti. Baru seminggu kuliah di ITB kan. Jadi itu bayangin saya bingung juga Bang waktu itu tuh. Saya masih baru lulus SMA, bapak meninggal, saya benar-benar Anak tertua. anak tertua Dari berapa gitu. bersaudara? Dari tiga bersaudara. Oke, kita tanya ibunda tercinta dulu. Jadi Alif ini anak yang seperti apa? Ibu kenapa nangis? Ibu boleh berdiri di sini. Ya. Apa yang membuat ibu menangis? Jadi keinget lagi masa lalu. Perjuangan anak saya. Begitu dia anak baik. Ya. Ya, Alif anak baik, tapi apa yang ibu katakanlah ingat tentang Alif ketika umur 18 tahun ayahnya pergi untuk selama-lamanya, kemudian Alif harus mengambil alih fungsi dan peran keluarga. Cerita sedikit bagaimana kondisi dan situasi hari itu. Dari dititipin anak yang baik Alif. Dia penyemangat saya juga. Karena juga ada anak adik-adiknya yang 2. Dia ngasih semangat sama saya. Kita berjuang sama-sama, Ma. Kan saya tadinya orang Tasik. Dia nyuruh nggak usah pulang ke Tasik. Dia berjuang aja bersama-sama katanya. Jadi saya semangat waktu itu karena melihat semangat dia untuk menghidupi adik-adiknya sama saya. Kita berjuang sama-sama waktu itu. Baik, sekarang bagaimana perasaan ibu melihat Alif hari ini? Sangat bangga, sangat ya tidak nyangka ada di posisi sekarang. Ya, makasih sekali ya Allah, udah dititipin anak yang baik, yang soleh. Semoga kedepannya lancar-lancar ya Lip. Amin. Makasih udah ngasih mama sama adik-adik kehidupan yang lebih baik dari dulu. Ya, gitu. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk orang tua yang baik juga ya. Wah, jadi ikut nangis nih ah. Alif, lain kali kamu kalau diundang gak usah datang ya. Kamu bikin kita semua sedih. Tapi sedih ini menurut aku sedih yang membuat kita semua ya punya harapan. Siapapun kita ya, siapapun orang tua kita ya. Kalau ibu pendidikannya apa? SMP. SMP. Ayah? Saya SMA. SMA. Kamu? Saya S2. Tapi aku ingin flashback ya, karena banyak sekali anak-anak muda mengeluh. Bilang Tuhan tidak adil, kenapa Tuhan aku lahir dari keluarga miskin, kenapa Tuhan orang tuaku tidak berpendidikan tinggi, kenapa Tuhan aku tidak lahir seperti yang teman-teman yang lain begitu lahir sudah bisa beli Lamborghini ya. Jadi banyak teman-teman yang kecewa dan marah pada Tuhan. Tapi Hafiz, ini kan kelihatannya kalau lihat potongannya ini pasti anak konglomerat ini. Tapi kamu katanya pernah jualan di kampus? Jualan donat, jualan jus, terus ada konveksi juga dulu, bikin jaket himpunan waktu di kampus. Ya buat lanjutin kuliah. Karena mungkin kondisi saya adalah keluarga sederhana, tapi dibilang bidik misi juga enggak bisa, dibilang punya uang juga enggak gitu keluarga saya. Saya sama kayak Mas Alif, anak pertama dari 5 bersaudara. Dan saya dari kampung di, mungkin provinsinya unpopular juga di Sumatera, Provinsi Bengkulu. Banyak juga anak ITB yang dulu nggak tahu juga Provinsi Bengkulu di mana. Saya di kabupatennya, jadi 2 jam kalau dari Bandara Bengkulu. Ya beda lah accessibility-nya sama kita di sini. Jadi karena dulu saya satu-satunya kayaknya yang keterima SBMPTN waktu itu. UTBK kalau sekarang di Provinsi Bengkulu. Jadi kayak memang di Bengkulu juga anak-anak yang masuk ITB itu jarang. Jadi ketika masuk ke sini ya saya harus berjuang karena dulu ada konflik lah sama orang tua. Jadi saya nggak direstui gitu kuliah di ITB.
Jadi Gak direstui? Nggak direstui sama ayah saya. Sampai ijazah sama ayahmu sekarang ini? Gak benar ini sekarang ayahmu. udah temenan. Oh sudah Sekarang temenan. udah aman. Kirain masih musuh. udah. Gak jadi deh. Ya, jadi Tapi kenapa orang tua melarang kamu masuk ITB ya? Semua orang mendambakan anaknya masuk ITB. Alhamdulillahnya dulu, tadi ngobrol juga sama Kang Alif di belakang. Saya dulu juga bimbelnya online karena kan nggak ada uang juga buat bimbel offline mahal. Tapi dulu ketika lulus SMA, saya tuh alhamdulillah lulus keterima di beberapa universitas. Salah satunya ITB. Nah dulu orang tua saya pengen banget saya kuliah di salah satu instansi sekolah kedinasan lah. Sekolah kedinasan STAN. Oh, Jadi dulu saya keterima di STAN. Oke, terus dan maksudnya apa itu kamu sebaiknya sekolah di situ? jadi orang tua saya tuh pengen anaknya tuh lulus kerja settle jadi PNS gitu. Jadi kerja juga nggak ngeluarin biaya, yang ada kita dibayarin kan. Tapi saya punya pemikiran lain. Saya dulu sebut, saya nggak tahu itu inovasi atau bukan ya. Cuman yang jelas dulu saya tuh anaknya suka tantangan aja gitu. Kalau hidup udah pasti, maka saya nggak mau. Saya mau cari yang susah aja gitu. Jadi selalu gitu. Jadi kalau udah pasti akan begitu ya saya cari yang susah. Oke. Katanya di kedokteran juga kamu diterima sebenarnya. Waktu itu lulus SMA kebetulan NEM tertinggi di kabupaten. Jadi dapat beasiswa di Universitas Bengkulu. Jadi sampai lulus kasih beasiswa. Cuman passion saya bukan di kedokteran. Saya justru suka matematika memang dari SMA. Kenapa sampai harus jualan di kampus? Karena orang tua nggak biayain atau apa? Jadi orang tua saya dulu nggak mau biayain. Kebetulan nggak mau dan memang nggak punya uang juga sih kalau menurut saya. Jadi dulu saya bahkan dari Bengkulu ke sini dibayarin tiket pesawat sama nenek saya. Dan di sini itu saya hidup dari keluarga, dari om. Kebetulan memang tinggal di Bandung juga. Jadi untuk jajan itu saya harus nyari sendiri. Jadi di depan Masjid Salman, saya kan lihat banyak yang jualan donat yang ada isi terus ada gula-gula warna putih itu. Dulu saya ambil satu kotak itu kalau laku untungnya 18.000. Saya suka bawa 2. Kalau laku semua kan dapat 36.000. Makan siang saya selesai gitu. Saya dulu mikirnya kayak gitu-gitu aja hidup hari ini gitu. Jadi dulu karena saya dulu mungkin orang kasihan ya sama saya. Jadi ketika saya bawa tas sambil bawa donat tuh belum sejam juga udah laku. Sama anak ITB mungkin kelaparan pagi-pagi kan, belum sarapan. Jadi saya ngelihat opportunity itu ya udahlah, saya bawa aja donatnya. Dan saya belinya di depan Salman, dulu ada abang-abangnya bawa motor. Bang, kalau saya beli harganya berapa bang satu kotak? Saya mau jual lagi bang buat saya makan. Dikasih harganya murah. Jadi setengah harga lah. Kalau dulu jual satu donatnya 2.000, kalau nggak salah 2.000 saya lupa. Kamu itu modalnya cuma 1.000 atau 1.100 gitu kalau saya hitung satu. Oh ini jadi bakat yang sekarang kemudian kamu kembangkan di Paragon ini ya. Insya Allah. Baik, ini urusan donat belum selesai nih ya. Iya. Urusan donat. Kan kamu jualan di kampus. Di kampus, betul. Kan banyak teman-temanmu yang mungkin tahu atau lihat. Iya, betul. Enggak malu? Oh enggak dong, kan halal. Baik, kalau kita duduk dulu nih. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat video tentang Alif dan Hafiz berikut ini. Tidak semua keberhasilan dimulai dari kenyamanan dan kemudahan. Alif Hijriah, anak seorang tukang bangunan, mampu membuktikan bahwa ekonomi bukanlah penghalang untuk sukses. Sejak ayahnya meninggal dunia, Alif menjadi tulang punggung keluarga. Di tengah keterbatasan, Alif tetap sekolah karena baginya pendidikan bisa mengubah nasib. Melalui beasiswa, Alif berhasil menyelesaikan S1 dan S2 Matematika di Institut Teknologi Bandung dengan predikat cum laude. Di semester akhir kuliah, Alif mulai membangun startup bersama temannya, Cerebrum, platform edukasi berbasis teknologi yang menyediakan berbagai aplikasi penunjang pembelajaran. Platform ini berkembang pesat dengan menghadirkan 16 aplikasi pendukung pembelajaran dan telah digunakan lebih dari 3 juta orang. Saat ini Alif juga aktif membagikan ilmu dan pengetahuannya melalui konten-kontennya di media sosial dalam memanfaatkan rumus fisika untuk menganalisis fenomena sehari-hari. Atas kesuksesan yang diraihnya, Alif berhasil membelikan ibunya rumah setelah puluhan tahun mengontrak. Dan Alif juga berhasil mengumrohkan sang ibu. M. Hafiz Kurnia Utama
Lulusan Teknik Perminyakan Institut Teknologi Bandung, kini memimpin fungsi e-commerce affiliate di Paragon Technology and Innovation, perusahaan di balik salah satu brand kecantikan ternama di Indonesia. Meski berlatar belakang teknik, Hafiz meniti karir di bidang digital commerce. Saat ini ia memegang peran strategis sebagai e-commerce affiliate lead, menjembatani kolaborasi antara brand Paragon dengan para kreator dan afiliator. Dalam perannya, Hafiz fokus membangun ekosistem kreator yang sehat melalui sistem insentif yang transparan serta peningkatan kapabilitas talenta digital. Ia juga menjadi sosok di balik terbentuknya Paragon Creator Hub, komunitas kreator yang telah menjaring lebih dari 24.000 anggota dengan misi mengembangkan ekonomi masyarakat lewat pemberdayaan kemampuan sebagai afiliator. Hafiz, kenapa kamu waktu itu ngeyel ingin masuk ITB, padahal orang tua ingin kamu masuk di STAN ya, terus kemudian kamu lulus tes kedokteran di Bengkulu ya, kemudian orang tua bahkan menyembunyikan akta kelahiran supaya dia nggak masuk ITB. Ya, biar nggak bisa daftar ulang. Nggak bisa daftar ulang. Ya, tapi mama saya cari jalan tikus dapet ternyata. Oh, jalan tikus ada juga ya. Nah, kenapa kamu ngeyel hari itu untuk masuk ITB? Oke. Mungkin tadi saya bilang background keluarga saya itu kita bisa hidup sehari-hari lah. Ayah saya itu pedagang, mama saya itu ibu rumah tangga, pedagang pakaian. Jadi dulu belanjanya juga ke Jakarta, ke ya pusat pergrosiran gitu kan. Jadi kita tuh hidupnya ya sesederhana itu gitu. Jadi kayak cuman bisa untuk kalau liburan nih orang-orang liburan kita nggak bisa. Dan anaknya 5 cowok semua lagi kan. Jadi kayak saya mikir, saya anak pertama, kalau saya nggak ngubah kondisi keluarga saya, maka siapa yang akan ngubah. Dulu saya ketemu, kebetulan saya pakai sosial media itu emang buat cari opportunity gimana saya bisa keluar dari kota ini gitu. Buat punya opportunity lain. Jadi ketemulah dulu sama salah satu bimbel juga. Jadi kebetulan bimbel itu yang foundernya anak ITB. Nah, cerita soal jurusan. Nah, kesebutlah salah satu teknik perminyakan. Waktu itu perminyakan kan ya masih jadi salah satu yang top juga ya di FTTM kan, di FTTM ITB. Jadi saya kerja di dunia perminyakan, dapat gaji yang gede, saya angkat derajat orang tua saya pengen gitu. Terus saya bisa sekolahin adik-adik saya, dimana kalau saya jadi PNS mungkin nggak bisa langsung. Jadi niat saya tuh ke sana, makanya saya ngeyel banget harus masuk perminyakan ITB. Jadi di kamar saya tuh saya chat Pilox, saya juga rada rebel juga ya, saya bikin FTTM ITB 2016 gitu. Bahkan specifically perminyakan ITB saya bilangnya. Jadi mungkin dari kelas 1 SMA saya baca itu terus tiap hari di kamar saya, jadi manifestasi saya harus kejar gitu sih. Kedua, masuknya saya di Paragon tuh juga mestakung juga. Kalau kemarin kamar saya di kampung, ini kamar kosan saya. Kamar kosan saya tulis, saya harus dapat kerja sebelum saya lulus. Kan dulu saya sering dengar kalau anak ITB tuh sebelum lulus udah dapat kerja. Tapi dulu saya lihat kakak tinggi saya kok nggak ada ya. Lulus dulu masih nunggu juga. Saya tuh pengen banget sebelum lulus udah dapat kerja. Itu di belakang pintu kosan. Jadi setiap saya mau keluar kampus, mau keluar kuliah, itu selalu saya baca. Dapat kerja sebelum lulus. Bukan karena diri saya sendiri, biar adik saya bisa saya sekolahin. Kalau enggak nggak ada uangnya gitu sih. Sesederhana. Oke, menarik. Ini kan positif ya. Milih perminyakan, kemudian kerjanya di beauty atau di kosmetika. Coba jelaskan supaya kami memaafkan kamu. Iya, saya dulu kayaknya sebulan pertama juga bener gak ya gue terima kayak gitu. Ada perasaan gitu juga. Kebetulan HR yang rekrut saya ada hadir di sini juga, ada Kak Uye ya. Boleh tepuk tangan. Harus ikut bertanggung jawab. Coba berdiri dulu. Tanggung jawab dulu kayaknya. Iya. Karena dia yang mendoktrin saya buat datang ke Paragon kan. Oke. Jadi itu dia menarik. Dulu waktu saya kenapa mau di Paragon, saya bilang sama teman-teman saya, dulu kita kuliah kan. Jadi enaknya kita kuliah itu kan adalah ketika kita mengetahui sesuatu lebih dalam, maka yang dulu gue pengen jadi insinyur perminyakan. Ketika gue tahu, gue pikirin lagi deh. Kayaknya ada perasaan itu di saya. Karena saya orangnya emang sangat ngonyo dan ngeyel, memang dari lahir gitu. Saya sangat idealis gitu, kayak kalau nggak mau, ya nggak mau gitu. Nggak apa-apa saya jadi gembel, quote unquote ya.
saya mulai dengan sesuatu yang saya percayai gitu. Pun saya di Paragon sekarang juga saya nggak ngikutin suatu sistem, malah saya nge-build sistem di sini gitu. Di Paragon tuh kita dibiarkan untuk bisa berinovasi dalam itu. Jadi di semester 6 saya memutuskan saya nggak mau kerja di perminyakan. Tapi kalau ada lowongan-lowongan masih saya lihat juga, wah menarik juga ya. Tapi kabar lucunya Bang Andi, Paragon adalah satu-satunya perusahaan yang hari ini yang pernah saya apply. Dan belum pernah saya apply lagi perusahaan lain. Jadi kamu belum pernah kerja di tempat lain sampai detik ini? Belum pernah kerja di tempat lain dan belum pernah apply di perusahaan lain buat pindah juga gitu. Oke, sekarang ke Alif dulu. Alif, kenapa kamu pilih matematika? Itu pilihanmu atau tidak ada pilihan jadi kamu harus masuk ke situ? Itu mungkin karena emang saya suka lah dengan matematika. Suka matematika? Suka matematika dari, awalnya sih saya waktu SMA tuh fisika, sebenarnya olimpiadenya ikutan fisika. Tapi ketika saya dalami kayaknya lebih suruh matematika nih, karena itu kan dasarnya gitu, ibunya ilmu lah. Jadi saya pilihnya matematika waktu itu. Udah pernah bekerja sebelum ini? Belum sih, saya langsung entrepreneur. Baik, artinya tidak ada kepikiran bahwa kemudian kamu akan jadi karyawan gitu misalnya, jadi pegawai? Saya cita-citanya jadi dosen, jadi peneliti. Oke, jadi pertama usaha apa yang kamu lakukan setelah tamat? Jadi saya tuh waktu 2017 masih ketika TA, masih tugas akhir, itu tuh ada teman saya Adit namanya, dia punya ide gitu untuk ngebangun kayak, awalnya sih mau sharing-sharing aja Bang, sharing kayak di kampus tuh kayak gimana sih kehidupannya, kuliah itu kayak gimana, kan banyak penasaran anak SMA tuh, kayak belajar matematika di ITB tuh kayak gimana. Nah ngajakin lah saya gitu, coba dong sharing-sharing juga, dia di Unpad kuliahnya waktu S1-nya dulu. Ngajak-ngajak saya untuk sharing-sharing di ITB tuh kayak gimana. Nah dari situ kita bikin IG, ternyata makin banyak followersnya. Dan dari situ tuh jadi banyak anak-anak tuh yang pengen, Kak coba dong adain juga tryout untuk masuk ke ITB tuh kayak gimana, masuk ke PTN tuh. Nah dari situ kita bikinlah tryout gratis gitu saya sama Adit tuh. Waktu itu karena saya bukan IT basicnya, Adit juga bukan IT, kita bikinnya di Google Form. Tapi ternyata karena waktu itu masih jarang, 2017 tuh belum ada tryout online, mungkin baru kita waktu itu. Yang ikutan tryout online itu walaupun di Google Form itu 6 ribuan gitu orang tuh yang ikut tryout tuh. Dan itu kita lakuin tiap hari gratis sampai selama 6 bulan. Nah dari situ tuh anak-anak juga pada pengen minta lebih gitu. Di Google Form kan nggak ada waktu, nggak ada rankingnya, kemudian nggak ada grafik-grafiknya. Kak adain dong yang ini, yang lebih sistemnya lebih lengkap gitu lewat aplikasi. Nggak apa-apa kita bayar juga. Nah dari situ awalnya kita nyobain PO, pre-order untuk tryout online di aplikasi. Ternyata yang daftar 3.000 orang, 3.300-an lah waktu itu. Harganya waktu itu 30 ribuan. Nah dari uang PO itu kita bikinkanlah aplikasi Cerebrum itu tadi. Itu kita waktu awalnya nggak berani untuk ngerekrut dulu. Jadi sistemnya apa? Vendor gitu, beli putus. Nah itu orangnya Niko, tim saya manajer IT. Niko berdiri. Iya, kita berikan aplaus sama Niko ya. Anak-anak muda ya. Nah, tapi sekarang udah jadi tim tetap. Nah dari situ ternyata makin banyak yang daftar gitu, makin rame. Berarti mungkin aplikasinya memang dibutuhkan gitu. Kita kembangkan lagi, nggak hanya Cerebrum aja, kita kembangin ada jadi ASN, persiapan untuk masuk ASN, jadi BUMN, persiapan masuk BUMN. Jadi Cerebrum ini sebenarnya adalah kayak bimbel online gitu ya. Betul, awalnya ya? Bimbel online. Terus kemudian berkembang menjadi aplikasi-aplikasi lainnya, kayak untuk persiapan masuk ke PCPMBI, masuk ke tentara, masuk ke polisi. Jadi sekarang total ada 16 aplikasi dengan 3 juta user gitu. Ini tim kita ada di sini semua manajer-manajer. Ya, kita coba berdiri manajer-manajer tim ya. Anak-anak muda semua ya, kita berikan aplaus ya. Karena apapun juga inovasi ini memberikan kontribusi ya bagi orang untuk bisa kemudian masuk ke perguruan tinggi, betul, bisa mengembangkan dirinya dan termasuk mempersiapkan diri untuk masuk ke bidang-bidang yang dia atau mereka inginkan ya. Iya, betul. Jadi kamu menolong banyak orang untuk ya paling tidak akses untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam konteks pendidikan dan pekerjaan ya. Betul. Baik, terus kemudian belakangan kan kamu dikenal cerewet ini, membahas berbagai macam ini persoalan yang ada di media sosial ini ya. Soal bubur kan kamu tadi sudah jelaskan ya. Terus kemudian coba aku lihat apa lagi. Kamu pernah bikin konten anak matematika ITB bongkar rumus hitung lampu lalu lintas supaya tidak macet. Apa urusannya ini, Alif? Ya, sebenarnya saya ngonten-ngonten kayak gitu tuh emang saya orangnya suka sharing, suka ngajar gitu. Dan itu juga pesan dari
profesor saya waktu bimbingan itu, kamu tuh harus menyebarkan matematika nih ke ini Pak Hendra Gunawan, harus menyebarkan matematika nih sebagai alumni matematika. Dan dari situ ya saya juga jadi kepikiran, iya juga ya, banyak orang-orang tuh sekarang kan kayak anak-anak SMA, mungkin teman-teman juga gitu ya, banyak yang berpikiran tuh ngapain sih kita belajar integral, ngapain sih kita belajar trigonometri, sin tan cos, belajar akar-akar, belajar logaritma, nggak berguna dalam kehidupan sehari-hari. Itu sih saya pengen ngebantah itu semua melalui bahwa matematika dan sains itu dekat loh dengan kita. Bahkan bubur itu ada konduktivitas, ada entropi, kemudian lampu lalu lintas itu matematika semua. Kebetulan waktu saya kuliah juga ada perhitungan bagaimana menentukan lampu merah yang efektif, yang optimal, pakai matematika, pakai turunan. Jadi mungkin saya tuh ingin ngejelasin bahwa matematika dan sains itu dekat banget loh dengan kehidupan kita. Kita bisa menghitung, kalau kita demo nih di DPR, sampai nggak sih ke gedungnya, itu kan bisa pakai fisika dan banyak gitu. Semua isinya matematika, bahkan teknologi. Tunggu, ini menarik ya. Jadi kamu mengukur teman-teman yang demo di pagar, berjarak dengan gedung 500 meter. Teman-teman, bukan teman-teman, bos-bos kita yang di DPR, itu sedang rapat. Jadi sia-sia ini mereka teriak-teriak ini. Nggak nyampe, secara fisika nggak nyampe itu. Saya hitung secara fisika tuh di dalam cuma 30 desibel. Jadi itu kayak suara AC. Kalau pengen suaranya keras kayak berteriak itu sekitar 90 desibel di dalam, itu perlu 1 miliar orang. Oke, terus kamu pernah ngurusin lebih enak pakai jam tangan di tangan kanan atau tangan kiri? Oh ya. Apalagi nih? Nah, itu juga bisa dijelaskan secara fisika. Kalau kita di kanan, ini kan kalau saya tangan dominannya kanan, ini lebih banyak gerakannya, jadi kecepatannya lebih tinggi. Kalau kita bergerak kayak gini kan ini sentripetal. Jadi gaya yang dirasakan nanti kalau kita berhenti hentak ini, impulsnya besar. Jadi sering buat jadi longgar jam-jam tuh. Jadi makanya pakailah jam tangan di yang dominan. Terus kalau kita nulis kan juga ada gaya geseknya, jadi sering lecet. Kalau di kiri kan nggak kita nulis, gaya geseknya hampir 0 gitu. Ya, terus kamu lagi ngurus lagi nih apa ini? Oh, gara-gara film ini, Squid Game ini ya. Squid Game. Matematika ITB bongkar rumus supaya menang. Ya, terus jadi apa yang kamu urus ini di drama Korea ini? Jadi di Squid Game tuh ada yang lomba yang lagi ramainya tuh yang lagi loncat itu, yang ada apa itu ya namanya game yang ada tali lapia panjang, dia muter-muter gini. Nah kita loncatnya harus gimana? Nah saya hitung secara fisika itu loncatnya harus berapa meter, kecepatannya berapa, sudutnya berapa, supaya nggak jatuh gitu. Kemudian angin dari arah mana begitu kamu hitung juga ya? Ya bisa juga. Kalau nggak salah kamu juga yang ngitung ya, waktu ada demo-demo terus kemudian gas air mata ditembakkan, terus katanya itu ke bawah angin masuk ke kampus. Nggak mungkin itu ya? Justru dibuktikan itu mungkin, tapi kenapa kalau tahu udah kena angin malah ditembakkan juga gitu? Ya, orang nggak bisa berantem sama kamu dengan argumen yang sekedar pemahaman yang tanpa ada data ini ya. Nah, betul, kamu juga bisa adu argumentasi itu ya. Nah, saya juga pengen mengedukasi itu bahwa kita tuh kalau mau berargumen harus by data, by matematika, by fisika gitu supaya lebih terarah lah isinya. Tapi omong-omong kenapa kamu disebut Ali Towe begitu apa ya? Ini karena saya lagi ngajar, dulu tuh ngajar TIU buat tes CPNS, itu kan ada tes ketika soal tentang deret. Jadi deret kita harus nebak angka berikutnya berapa, misalnya 2, 3, 5, berapa ya 2, 3, 5, 8 itu ya Fibonacci. Nah saya pakai ini, tongeo gitu-gitu, tongeo. Terus anak-anak jadi pada bilang, wah ini mah Alif tongeo gitu. Saya tertongeo. Bukan tongeo tapi tongeo ya. gitu ya. Supaya kan ngajarnya lebih menyenangkan gitu. Tapi jadinya ke bawah sampai sekarang Alif tongeo. Ya udah jadi nama panggung aja Alif tongeo gitu. Oke, gitu. Lebih cocok memang aku lihat. Alif tongeo gitu ya. Tongeo ya, kayak per. Kalau Hafiz, waktu kamu dilamar oleh Paragon atau kamu melamar? Saya kaget kalau dilamar, saya belum dilamar. Okay. Gimana? Kamu tahu nggak Paragon ini urusannya sama kosmetika waktu itu? Jujur nggak tahu. Saya apply itu emang agak bodoh juga ya waktu itu ya, membabi buta aja. Artinya kamu menyesal sekarang? Enggak sih, nyesal sih enggak. Jadi waktu itu ceritanya, tadi kan lihat juga saya hobinya main futsal. Jadi waktu itu lagi latihan bola ITB. Malam-malam teman-teman saya bilang besok pendaftaran terakhir Paragon. Saya cuma pernah dengar Paragon itu karena kan udah jadi gedung kuliah sekarang ya. Saya nggak tahu ini perusahaan mana yang tiba-tiba mendisruptif sampai ke gedung, nama gedungnya diganti gitu kan Paragon. Tapi saya nggak benar-benar tahu itu apa. Saya taunya Wardah. Oh Wardah saya tahu gitu.
Saya belum pakai juga waktu itu, saya nggak ngerti skincarean. Ya jangan, sekarang udah ada KAF. Oh sekarang udah ada kau itu dia. Makasih Aku ajarin kamu. Iya makasih. Siapa tahu kamu belum tahu. Iya. Ya jadi intinya dulu aku apply, itu aku semester 7. Semester 7 abis ujian. Jadi belum masuk semester 8. Dan waktu itu memang dibuka untuk final year student atau fresh graduate. Kan udah final year kan, semester 7 kan, udah tingkat akhir. Jadi udah aku apply aja, dan aku apply mungkin mirip nyambung ke Mas Alif kan, tesnya tes yang kayak gitu ya, tes psikotes gitu kan, tes DRR dan lain-lain. Itu tesnya di Unpad, dan aku belum sempat cerita kemarin menuju ke Unpad waktu itu aku kecelakaan tuh naik motor. Jadi aku tes itu celana compang-camping. Jadi ini celana pada hari yang sama. Hari yang sama. Kecelakaan. Jadi di Pati Ukur aku jatuh di serempet, jadi ini bolong. Celananya bukan jeans waktu itu, celana bahan juga. Jadi celana bahan udah jelek waktu itu, bolong pula. Saya langsung tes karena saya nggak punya waktu buat pulang lagi ke kosan waktu itu di situ kan. Jadi saya langsung tes aja karena udah mau deket lagi. Jadi tes itu kondisi sana bolong, ada darah-darah dikit lah, saya udah basuh di kamar mandi. Jadi saya tes di hari itu, diinfoin saya lolos, tes lagi sorenya atau besoknya saya nggak benar-benar inget. Tapi yang jelas dalam waktu seminggu saya dipanggil ke Jakarta, dibayarin sama Paragon. Saya bilang, ini perusahaan serius gak ya, kok ngebayarin saya ke Jakarta? Dan sebelum saya kaget ke Jakarta dibayarin kereta Bang Andi, kita tuh tes, orang seramai ini, lebih ramai lagi bahkan waktu itu, dikasih nasi kotak, dikasih makanan pokoknya. Saya bilang ini orang-orang belum tentu beneran mau kerja ya, tapi udah dikasih makanan. Wah ini scam ini perusahaan saya kira. Saya jalanin dulu aja lah. Karena kan saya lihat, di negeri ini orang berbuat baik selalu dicurigain. Saya tes aja, iseng saya alhamdulillah lulus. Dan dibawa ke Jakarta, saya kira beneran ini scam. Saya dibawa ke kampung-kampungan. Saya kira kan saya kuliah di Bandung. Saya gang-gang itu ya? Gang-gang itu, saya kira kan kerja di Jakarta tuh gedung tinggi. Gedung mewah, ditampilin, ya kan? Wih, dibayarin kereta nih sama Paragon ya kan. Ternyata? Masuk ke dalam kampung, waduh bener nih kena scam. Saya bilang, masuk ke dalam kampung. Masih curiga juga Masih curiga, Terus kantornya itu Paragon 1, itu kediaman rumahnya Bapak Ibu. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, maksudnya itu rumah, emang layak ini bilang rumah bukan kantor. Saya masuk ke ruangan tunggu sampai saya ketemu sama Kak Uye, itu saya baru percaya. Oh ini beneran, saya kira saya di scam. Saya nggak ngira loh kantor kayak rumah gitu, ini perusahaan serius gak sih buat ngerekrut orang. Saya ngira gitu. Nah tapi setelah saya interview, saya ke toilet, saya nangis di toilet. Lama banget saya nangis 10 menit. Kenapa kamu nangis? Saya terharu gitu, kayak aduh saya ingat lagi momen itu. Saya terharu, doa saya yang di belakang pintu itu tuh Allah wujudin gitu. Karena saya feeling saya waktu itu saya keterima gitu. Walau saya bilang, kamu mau berapa tahun kerja di Paragon? 5 tahun Pak, saya bilang. Saya bilang aja 5 tahun, saya tahu aduh salah ngomong gue kan. Tapi saya jujur kan orangnya ya 5 tahun, tapi dengan alasan 5 tahunnya. Karena saya mau bikin impact juga, saya mau juga jadi kayak Mas Alif kan sebenarnya. Cuman ini udah tahun keberapa sekarang? Sekarang udah menuju ke tahun ke-6, jadi udah lewat. Kalau gitu udah bisa keluar, kamu udah bisa keluar sekarang, keluar aja. Iya. Tapi intinya saya nangis kenapa? Karena ternyata saya ketemu sama company yang satu purpose sama saya gitu. Saya tuh nggak cuma dilihat dari jurusan saya perminyakan apa, tapi yang ditanya adalah gimana hubungan kamu sama keluarga, gimana kamu bisa beradaptasi di kuliahan, kamu ngapain aja gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu sih. Jadi waktu saya ngerasa ini scam, di mobil Grab saya masih ragu, tapi pulang dari sana saya berdoa sama Tuhan, ya Allah semoga saya kerja di sini gitu. Dan Tuhan mengabulkan. Iya. Kalau boleh nambahin dikit, mungkin saya tuh dulu nggak tahu yang namanya impact. Saya nggak tahu yang namanya purpose. Maksudnya secara kata-kata itu saya nggak ngerti. Tapi ternyata setelah saya pelajari lagi, yang saya dalami, yang saya jalani itu. Saya tuh pengen hidup meninggalkan legacy. Ibaratnya kalau nanti seminggu lagi saya udah nggak ada di dunia, ada hal yang saya tinggalkan, setidaknya untuk keluarga Tunggu saya. Seminggu lagi? Oh contoh. Oh jangan, pekerjaanmu masih banyak. Aku lihat kamu masih banyak tugas yang belum selesai. Iya benar juga ya. Iya jangan. Jangan, sebulan lagi lah ya Bang. Jangan juga. Sepanjang Tuhan memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara melalui Paragon. Betul, jadi di Paragon tuh kita benar-benar dikasih kesempatan untuk itu, berinovasi. Dan Paragon itu kayaknya salah satu ya, saya nggak bilang satu-satunya, tapi salah satu perusahaan yang paling percaya sama anak muda. Saya juga heran sih awal-awal kayak, ini perusahaan apa nggak salah investasi ya sama saya. Saya bilang dikasih project tuh besar Bang, kan dulu masuknya MT ya, manajemen trainee. Dikasih project gede, dikasih budget, dikasih ini mimpi ketinggian. Saya kan nggak tahu, nggak paham. Saya pahamnya ngedrill sumur, naik minyak ke atas, saya paham tuh. Tapi kalau marketing tuh saya bingung dulu. Jadi Paragon tuh seberani itu untuk investasi ke kita.
Oke, menarik ya. Karena di Paragon kamu salah satu inovator ya, bersama tim tentu saja untuk Creative Hub itu ya. Iya, kita bikin. Itu apa itu? Nyambung ke affiliate, kita bikin namanya Paragon Creator Hub. Oke. Oh, creator bukan kreatif ya? Iya, creator. Jadi ini tuh kayak kalau bahasa bayinya adalah saya bikin kayak klub bolanya untuk para afiliator. Saya bikin akademi gitu. Supaya afiliator-afiliator yang ada di seluruh Indonesia itu punya kemampuan dan kesempatan yang sama untuk bisa dapetin cuan, untuk bisa paham ilmunya. Karena kan sekarang udah di zaman digital kan. Kita pengen tuh juga, karena saya dari daerah, saya tahu kalau saya ngomong di Jakarta, di Bandung, orang-orang udah pada maju. Tapi tetangga saya tuh nggak tahu gitu. Kalau sekarang yang di sini lagi terjadi apa. Makanya lewat Paragon Creator Hub kita pengen di seluruh Indonesia, bahkan ke Malaysia rencananya nanti. Kita pengen semua orang tuh layak buat jadi creator, menjadi afiliator, mendapatkan komisi, mengubah hidupnya. Karena bahkan di Creator Hub itu kita ada yang orang yang udah terlilit hutang bahkan ratusan juta, sekarang bisa membangun hidupnya lagi, dapat penghasilan dari komisi dari Paragon gitu. Tapi lebih besarnya lagi-lagi bukan cuma tentang Paragonnya. Itu yang selalu ditanamkan di kita di Paragon. Yes, this is the business. Tapi impactnya itu nggak cuma tentang di Paragon, tapi gimana caranya? Kalau ibaratnya Bang Andi ini saya punya ribuan orang, mereka bisa berdikari kehidupannya sendiri. Bisa nyari uang dari sebagai content creator, sebagai afiliator. Harusnya kan perekonomian Indonesia naik kan. Nah itu kan impact yang saya kasih yang nama saya nggak perlu diingat orang gitu. Tapi setidaknya saya tahu saya udah berimpact seperti itu. Gitu sih. Baik, kita berikan aplaus untuk Hafiz. Alif.